Bertemu lagi dengan saya Victor dalam Kompas Teladan Iman. Di edisi kali ini Kompas Teladan Iman bahas tentang sharing dari hamba Tuhan dan penatua GKI Musana tentang kehidupan dan pelayan mereka. Nah, edisi kali ini kita akan ditemani oleh Pak Antoni Nathan, Pak Pendeta Antoni Nathan. Nah, pasti sebagian jemaat, hampir seluruh jemaat sudah mengenal beliau. Tapi boleh Pak Antoni Nathan memperkenalkan diri sekali lagi? Ya, nama saya Antoni Nathan, jabatan pendeta, sekarang pendeta emeritus karena pada tahun 2019 yang lalu bulan Oktober saya menjalani masa emeritasi dan saya sudah melayani sekitar masuk tahun ke-27 ya dengan tahun ini. Begitu. Untuk keluarga, Pak? Iya, saya punya seorang istri dan 3 orang anak ya. Yang tertua anak saya itu perempuan, yang kedua dan ketiga laki-laki. Mereka ketiga-tiganya sudah bekerja ya, yang perempuan di Jakarta, yang laki-laki ada yang kedua itu di Bandung, dan yang ketiga yang paling kecil baru saja mendapatkan pekerjaan di Pekanbaru, Riau. Selamat, sudah kesana ya berarti Pak ya. Oke, Pak Antoni, kita masuk ke sharing untuk kehidupan pelayanan Bapak ya. Pak Antoni, kalau dalam kehidupan Kristen itu salah satu titik terpenting itu ketika seorang pertama kali bertemu dan mengenal Tuhan ya Pak Antoni ya. Nah, boleh enggak Pak Antoni cerita untuk pengalaman Pak Antoni pertama kali gimana ketemu Tuhan, jumpa dan mengenal Dia secara pribadi gitu. Oke. Ya, kalau diceritakan mungkin agak sedikit panjang begitu ya, tapi saya akan coba seringkas mungkin begitu ya, bagaimana pengalaman saya beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat begitu ya. Pertobatan saya terjadi pada tahun 1981 ya. Oke. Jadi sebelumnya saya itu berasal dari keluarga, dulunya keluarga yang non-Kristen, keluarga non-Kristen ya. Ayah dan ibu saya, keluarga besar itu menganut agama leluhur, agama nenek moyang begitu ya. Jadi kami dibesarkan seperti itu. Dan saya dari TK semenjak sekolah sampai dengan SMP sekolah di sebuah sekolah nasional, tapi bukan sekolah Kristen begitu. Jadi di sekolah kami, di sekolah tempat saya bersekolah dari SD sampai SMP itu diajarkan agama lain begitu ya, agama lain yang berbeda dengan kepercayaan kami. Jadi saya pada waktu itu mempelajari paling sedikit 2 macam agama begitu ya. Nah, sedangkan Kristen, saya tahu juga ada agama yang disebut agama Kristen, saya hanya dengar saja. Saya berpikir sama seperti yang diajarkan di sekolah, bahwa agama itu pada hakikatnya adalah sama, mengajarkan perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan seperti itu. Barulah pergumulan pencarian akan kepastian dan jaminan keselamatan kekal itu terjadi pada waktu saya menjelang lulus SMP. Lulus SMP mau masuk ke SMA begitu ya. Nah, saya mengalami satu peristiwa seperti seorang anak remaja biasa pada waktu saya anak remaja. Ya, setiap hari saya bergumul mencari kepastian keselamatan ketika saya berbicara atau diperhadapkan dengan satu pemikiran tentang kematian. Kalau saya hari ini meninggal dunia, saya akan masuk ke dalam satu kondisi di mana kemudian di dalam kematian itu akan berhadapan dengan penghakiman Allah. Pertanyaan saya adalah, saya itu akan masuk kemana begitu? Akan diselamatkankah, masuk ke surga, bahasa populernya, ataukah saya akan dihukum atau masuk ke dalam neraka? Tentu saja saya ingin masuk ke dalam surga. Betul, ya. Nah, baik di dalam agama saya maupun di dalam agama yang diajarkan di sekolah saya, itu tidak memberikan kepastian apa-apa, hanya mudah-mudahan semoga sebanyak mungkin kamu harus berbuat yang baik begitu. Seperti itu. Barulah kemudian pencarian saya akan keselamatan itu baru saya temukan, saya dapatkan ketika saya mau mendaftarkan diri ke sebuah bukan sekolah Kristen, sebuah SMA idaman saya, bukan SMA Kristen, SMA idaman saya. Lalu ketika testing saya mengalami kegagalan. Di situ saya kecewa, gitu ya, kecewa. Lalu saya hampir tidak mau sekolah begitu. Tetapi oleh ibu saya waktu itu dipaksalah saya masuk ke sekolah Kristen Bina Bakti di Jalan Bima nomor 9 begitu. Ya, saya sudah sangat terlambat, gelombang kedua pun sudah sangat terlambat.
tapi karena ibu saya kenal dengan seorang pengurus yayasan, akhirnya saya dimasukkan ke sana begitu ya. Nah, saya diterima. Lalu kan di dalam masa orientasi dari sebelum masuk sekolah SMA itu ada sebuah retreat yang waktu itu saya tidak tahu apa itu retreat ya. Retreat orientasi untuk menjadi seorang siswa begitu di sekolah Kristen Bina Bakti ya. Retreatnya diadakan di Kota Lembang begitu ya, di Karmel seperti itu. Baru kemudian di situ ada yang disebut ibadah atau kebaktian ya. Di dalam kebaktian tersebutlah kemudian baru pertama kalinya saya mendengar berita Injil, berita tentang Tuhan Yesus Kristus begitu ya. Yang disampaikan oleh seorang pendeta yang kemudian menjadi pendeta di gereja saya, gereja yang pertama yaitu GKIM Cabang Bina Bakti, yang kemudian menjadi GKIM Bina Bakti dan kemudian menjadi GKIM Hosana. Jadi GKIM Hosana adalah gereja asal saya, begitu gereja asal saya. Nah, pendeta saya itu berkhotbah tentang jaminan keselamatan yang pasti, bukan berdasarkan perbuatan baik tapi berdasarkan iman kepada Kristus, diambil dari Lukas pasal 23 ya. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43 berbicara tentang seorang penjahat yang dipaku di kayu salib, di mana salah seorang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kepada seorang penjahat itu yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus." Penjahat itu sudah tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Dia hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saya baru tahu di situ jalan keselamatan yang pasti hanya melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Setelah kemudian di akhir khotbah diadakan tantangan untuk percaya, barulah kemudian saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di situ kemudian dengan beberapa orang teman seangkatan sekelas saya, orang-orang yang mengambil keputusan untuk percaya dibimbing oleh beberapa orang pemuda dari GKIM Tong Bandung. Kami kemudian mengadakan sebuah, kalau dulu itu disebutnya apa ya, KTB ya, seperti itu. Memakai bahan para navigator sampai tuntas hampir setahun atau 2 tahun begitu, seperti itu. Jadi kami bertumbuh begitu, ya, bertumbuh. Lalu gereja yang di mana kemudian saya kan ingin beribadah, saya bertanya kemana saya harus beribadah. Lalu diperkenalkan, dirujuklah saya ke aula sekolah Kristen Bina Bakti yang pada hari Minggu itu diadakan kebaktian oleh GKIM Cabang Bina Bakti. Saya di situ ketemu, kemudian beribadah di situ, janjian dengan teman-teman. Dari situ kemudian saya terus bertumbuh sampai saya ikut katekisasi, saya kemudian dibaptis, sampai kemudian akhirnya saya terlibat di dalam pelayanan seperti itu, kurang lebih ya. Nah, dari saya anak pertama dari 4 orang saudara begitu. Lalu akhirnya saya membawa adik saya yang perempuan percaya kepada Tuhan Yesus yang juga sama dengan saya, sekolahnya di sekolah Kristen Bina Bakti. Lalu dengan kedua adik saya dan terakhir bukan terakhir ya, ibu saya hampir terakhir, tapi kemudian terakhir adalah ayah saya. Begitu. Kurang lebih begitu. Jadi sempat ada dikasih kegundahan sama Tuhan dulu. Betul. Terus baru masuk SMA, diperkenalkan berita Injil ya, betul. Pak. Jadi bagi saya kegagalan masuk SMA favorit saya, SMA idaman saya itu adalah jalan untuk Tuhan, mendapatkan keselamatan, dari kegagalan kepada keselamatan. Kurang lebih luar biasa ya, Pak. Gitu. Nah, habis itu setelah pelayanan Pak Antoni langsung ada panggilan jadi hamba Tuhan atau ada waktu? Ada waktu ya, saya percaya tahun 1981, kemudian panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan baru muncul pada tahun 1982, 1 tahun setelah percaya, lebih begitu. Jadi setelah itu ada panggilan jadi hamba Tuhan, terus Pak Antoni melanjutkan ya. Panggilannya sebetulnya panggilan menjadi hamba Tuhan bukan panggilan menjadi pendeta seperti pendeta saya. Ya, pelayanan di gereja menjadi seorang pendeta, nggak pernah kepikiran saya menjadi pendeta. Saya hanya ingin ketika saya sudah menjadi orang Kristen, saya ingin pertama-tama, saya ingin belajar, saya ingin tahu dengan jelas apa yang saya percaya gitu. Saya ini seorang yang sangat kognitif begitu ya, seorang yang sangat verbalis, sehingga setiap kali saya belajar diajak untuk percaya sesuatu, saya harus mengerti dulu apa yang harus saya percaya gitu. Saya biasa analytical begitu seperti itu ya. Maka setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus pun kemudian
ada satu keinginan yang begitu besar di dalam diri saya untuk mempelajari apa sih sebetulnya yang diajarkan di dalam agama Kristen. Apakah sama dengan agama-agama yang lain. saya dulu anut Iya, gitu. iya, iya. Seperti itu. Jadi saya belajar, bahkan kemudian saya baca Alkitab dari tidak punya Alkitab, sehari itu lebih dari 10 kadang-kadang 20 pasal. Ingin tahu gitu. Sehari ya Pak ya. Baca begitu. Saya baca buku-buku. Lalu kemudian tanya di gereja tentang iman Kristen. Ya tentu kan di gereja pada waktu itu lebih fokusnya kepada aktivitas, kepada penggembalaan. Jadi saya sangat minim mendapatkan penjelasan. Nah, seringkali saya bertanya kepada pendeta, kepada siapa saja pendeta, bukan hanya pendeta saya, tapi pendeta yang berkhotbah, saya suka datang, kemudian bertanya. Saya seperti itu, terjadi seperti itu. Ingin tahu. Nah, sampai kemudian berbarengan itu dengan, karena begini, waktu dari SD sampai SMP, saya itu dikelilingi oleh orang-orang Kristen. SD sampai SMP. Ya, saya punya saudara orang Kristen yang jadi majelis di gereja, ya. Kemudian saya punya teman-teman di sekolah itu, di kiri kanan orang-orang Kristen rajin ke gereja dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah cerita apa-apa tentang Injil keselamatan, tentang Tuhan Yesus yang menjadi mutiara yang paling indah, keunggulan, keunikan iman Kristen yang tidak pernah ada pada agama lain. Mereka nggak pernah ceritakan itu. Maka saya kemudian berpikir, agama Kristen sama aja dengan agama-agama lain. Sempat berpikiran hanya mengajarkan etika perbuatan baik, begitu-begitulah, begitu ya. Istilahnya banyak-banyak aja perbuatan baik seperti begitu. Tapi ternyata berbeda kan. Lalu saya di situ antara keingintahuan, kekecewaan dan kemarahan bercampur aduk. Kenapa orang Kristen nggak ceritakan kepada saya gitu? Saya dikelilingi, bahkan saudara saya jadi majelis gereja, sering datang ke rumah. Kenapa nggak ceritakan Tuhan Yesus kepada saya yang mencari kepastian keselamatan? Akhirnya setelah kurang lebih 1 tahun, 2 tahun, masuk 2 tahun begitu, saya meneliti ternyata banyak orang yang mengaku diri Kristen tidak bisa atau tidak tergerak untuk menceritakan Yesus dan iman Kristennya, bukan karena mereka kebanyakan bukan karena tidak mau, ya. Tapi mereka sendiri nggak tahu, gitu, nggak tahu. Disitulah kemudian muncul beban saya ingin menjadi seorang Kristen yang tahu apa yang saya percayai, saya mau belajar dan saya mengajarkannya kepada orang-orang yang mau mengaku Kristen itu. Itu beban yang Tuhan taruh ya Pak ya. Bukan mau beban masuk seminari jadi pendeta, enggak pernah kepikiran. Unik. Akhirnya saya bertanya kepada pendeta saya, kalau saya mau belajar iman Kristen lebih dalam lagi, ya, dan seterusnya. Pada waktu itu kan belum ada STUJ seperti ini, belum ada, ya, belum ada STTB, resources untuk kita belajar kekristenan masih sangat minim sekali ya Pak ya. Begitu, minim sekali. Sehingga kemudian dirujuklah saya ke Seminari Alkitab Asia Tenggara, tempat kemudian saya bisa itu. Akhirnya saya tertariknya ke situ. Saya lupakan kemudian daftar setelah lulus SMA, daftar ke sekolah mana, saya pengen belajar ke seminari, cuma satu tujuannya, belajar apa yang saya percaya, belajar firman Tuhan sebaik-baiknya, ingin saya ajarkan kepada banyak orang Kristen, supaya mereka mengerti apa yang mereka percaya dan mampu mempertanggungjawabkan, itu aja, gitu. Maka waktu saya ditawarkan untuk jadi pendeta, saya menolak, karena nggak pernah kepikiran. Dan pernah sempat waktu di saat itu, pada satu kali malam kesaksian, saya ingat sekali itu, saya berpikir kenapa saya ada di sini, ini ternyata sekolahnya para pendeta, nggak betah saya nggak punya panggilan untuk jadi pendeta, saya ingin belajar iman Kristen, gitu aja. Andai kata, jikalau umpama waktu itu ada STUJ, mungkin saya nggak pernah ke saat, STUJ aja, seperti itu, gitu. Ya, tapi jadi sebetulnya panggilan saya sangat spesifik sekali, langsung ya, spesifik, langsung. Itu Tuhan bukakan dengan sangat jelas, gitu ya. Maka waktu STUJ yang ruangannya di sini kita berada, itu kemudian diwujudkan sepertinya mimpi saya jadi kenyataan. Mimpi yang tahun 1982 saya lihat, kemudian baru 2002, berapa tahun? 20 tahun kemudian kan terwujud. Spesifik. Jadi hamba Tuhan itu ada orang yang panggilannya itu dari generalis begitu kan? General kemudian menjadi spesialis, ada. Itu setelah melewati kurun waktu. Kalau saya sebaliknya dari awal ya Pak ya. Spesifik. Spesial, begitu kan? Begitu. Tapi kemudian saya dalam pelayanan itu
pernah menjelajah dari mulai pembina sekolah minggu, pembina remaja, pembina pemuda, untung nggak pembina KW begitu ya. Sampai kemudian akhirnya dipercayakan seperti itu. Jadi panggilan saya, fokus pelayanan saya nggak pernah beralih gitu. Jadi selalu saya melihat penggembalaan, pengasuhan, pemerhatian itu bagi saya sesuatu tambahan saja, sekunder, tapi bukan fokus utama. Bukan fokus utama ya, Pak ya. Kurang lebih. Oke, Pak. Nah, Pak, selama Pak Antoni menjalani pelayanan dan panggilan spesifik itu ya, pernah mengalami hal yang begitu berat ya, sampai Pak Antoni merasa pengen meninggalkan pelayanan atau halnya apa itu, atau boleh di-sharingkan, Pak? Atau... Kalau meninggalkan pelayanan di dalam arti meninggalkan pelayanan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, passion saya seperti itu, karena sangat jelas panggilannya seperti itu, nggak pernah sih sampai sekarang. Ya? Nah, hanya menghadapi kekecewaan dalam pelayanan gereja, ya tentu saja bukan hanya pernah berkali-kali begitu ya, berkali-kali ya. Jadi kalau dispesifikkan begitu. Jadi kekecewaan saya di dalam pelayanan tentu sebagai seorang manusia ya, sebagai seorang manusia. Hanya saya melihat sebetulnya kekecewaan yang sangat umum nanti akan dialami oleh semua orang yang menjadi hamba Tuhan. Bahkan kalau kita melihat para nabi, para rasul, Tuhan Yesus pun mengalami hal seperti itu. Di dalam Yohanes pasal 10 Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang kepadanya dia diutus untuk melayani, yaitu bangsa Israel. Dia menceritakan tentang dirinya ya sebagai Mesias dan sebagainya. Mereka kan tidak percaya, berulang-ulang tidak percaya, tapi mereka tanya lagi. Lalu Tuhan Yesus berkata kan di dalam Yohanes pasal 10 berkata, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku akan mendengarkan suaraku. Itu wujud percaya, mendengarkan suaraku dan mereka akan mengikut aku, gitu kan? Nah, di dalam pelayanan penggembalaan, ya, pelayanan seorang hamba Tuhan, kepercayaan kepada sang gembala, sang hamba Tuhan sangat penting. Karena tanpa kepercayaan, kalau tidak ada yang namanya trust, tetapi yang ada adalah distrust, pelayanan dan kepemimpinan akan berhenti, akan sulit berjalan, tertatih-tatih berjalan. Nah, itu yang terjadi ya, terjadi. Jadi distrust, dislike dan disrespect selalu ada, saya hadapi begitu. Dihadapi di dalam jemaat yang saya layani. Terlebih kan biasanya jarang sekali seorang hamba Tuhan, seorang lulusan seminarian begitu, yang sampai berpuluh-puluh tahun sampai kemudian, saya tidak mengatakan tidak ada ya, tapi jarang sekali ya. Sampai berpuluh-puluh tahun menghabiskan seluruh waktu pelayanannya, konsentrasi pelayanannya, hidup pelayanannya di satu gereja, terlebih kalau gerejanya itu gereja asal, jarang sekali. Iya, betul. Karena seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kan, seorang nabi ya, tidak dipercayai, tidak dihormati tempat asalnya, gitu kan? Itu terjadi gitu kan. Jadi harus melewati masa itu. Nah, jadi apalagi kalau misalnya di gereja asal, dia akan melewati masa itu, masa itu. Tapi bersyukur ya dengan anugerah Tuhan, bukan karena saya kuat ya. Karena kecintaan saya kepada gereja GKI Hosana yang begitu luar biasa, seperti dalam tanda kutip ya John Calvin mengatakan, gereja yang kelihatan bagi seorang Kristen itu seperti alma mater, ibu yang mengandung dan melahirkan. Maka saya melihat GKI Hosana itu ibu rohani saya gitu, yang melahirkan. Jelek baiknya seorang ibu kan saya tidak akan tinggalkan seperti itu. Jadi itulah, maka walaupun saya pernah beberapa kali mendapatkan kesempatan ya dengan iming-imingi satu kondisi yang prospek lebih baik dan seterusnya ke depannya, saya pernah bahkan beberapa kali itu hampir jadi tapi nggak jadi. Kenapa? Karena tidak bisa menggantikan kecintaan saya pada GKI Hosana gitu. Ditambah lagi istri saya juga orang yang sangat cinta luar biasa GKI Hosana. Iya, dia selalu mendorong saya kembali. Saya pernah off, dia mendorong kembali begitu. Jadi seperti itu terjadi berulang-ulang. Iya. Ya, jadi tantangan terbesar bagi saya adalah distrust dan dislike itu ya. Oh, iya. Yang selalu ada ya Pak, kalau selalu ada. Kadang-kadang aneh sekali. Itu bisa kadang-kadang orang tuh begini ya. Orang menjadi trust ketika semakin mengenal, tetapi juga bisa terjadi sebaliknya. Justru lebih trust kepada orang yang dia nggak kenal. Itu terjadi begitu. Semakin mengenal, semakin nggak trust. Itu aneh gitu. Gitu kan? Unik ya. Jadi itu
pergulatan sekali gitu kan. Orang-orang ya, saya tidak bisa sebutkan. Iya. Itu ya. Iya. Itu yang paling berat ya Pak Iya, ya. berat. Sehingga kan saya harus berulang kali capek membuktikan gitu Betul. bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan itu benar gitu. Diragukan, benar nggak nih kalau Pak Antoni ngomong begini? Rasanya belum pernah dengar dari orang lain. Kalau begitu orang lain ngomong benar, ternyata Pak Antoni benar gitu. Kan Capek ya Pak, berkali-kali harus ngomong itu ya. ngomong begitu. Sampai satu kali karena capeknya, namanya manusia kan bisa capek begitu. Saya akhirnya diam begitu, seringkali begitu. Gitu. Lelah. Capek. Tapi saya bersyukur ya, tidak semua di GKM Hosanna seperti itu. Ada penatua-penatua yang senior ya, yang sangat luar biasa itu membackup begitu dalam pengertian selalu belajar trust, belajar dari mereka juga saya belajar ya, konsistensi, kesetiaan, fokus. Itu yang paling berat. Kalau sekarang yang paling berkesan Pak dalam pelayanan? Iya, yang paling berkesan tentu saja yang tadi saya katakan ya, bahwa mimpi dan sekaligus panggilan beban hati yang Tuhan berikan kepada saya tahun 2002 itu terwujud. Ya. Saya tidak pernah membayangkan, karena waktu itu begini ceritanya. Tahun 2001 itu saya dalam tahap menyelesaikan master saya, Master of Divinity di STT Bandung. Saya pada waktu itu memang karena pada masa itu belum ada aturan bahwa gereja akan mensupport hamba Tuhan untuk studi lanjut, nggak ada. Maka saya waktu tahun 1999 ketika saya tergerak untuk menjalani studi lanjut begitu kan, saya berkata mumpung saya masih bisa ya, belum terlalu tua, saya kemudian mengajukan sebuah keinginan untuk studi lanjut begitu kan. Jadi akhirnya putus. Saya keluar begitu di GKM Hosanna studi lanjut di ST Bandung. Nah setelah menjalani studi lanjut waktu itu dalam tahap hampir selesai, tinggal pengesahan tesis saja begitu. Tesis sudah selesai, tinggal disahkan dan seterusnya. Saya sebetulnya sudah bergabung sudah menjalani masa orientasi sekitar 4 bulan di sebuah gereja di Kota Bandung, gereja yang sangat besar. Nah saya sudah terlibat di situ. Saya tidak sebutkan ya, gereja yang sangat besar. Nah tiba-tiba dari penatua GKM Hosanna itu langsung menelpon saya, tahu saya sudah hampir selesai, diminta kembali. Saya berkata begini, oke, ya, saya akan kembali kalau memang kehendak Tuhan dengan catatan saya buat proposal mini lah, proposal itu tentang pendirian STUJ. Nah, saya tawarkan kepada mereka, kalau ini terima, GKM Hosanna mau mendirikan STUJ. Saya di luar dugaan pasti ditolak lah. Saya berkata pasti ditolak. Saya ngomong pasti ditolak. Sebelumnya juga nggak pernah terjadi kan. Nggak pernah kepikir ya. Akhirnya oke, akan dirapatkan. Waktu itu mereka mengadakan rapat darurat. Di luar dugaan. Akhirnya ternyata diterima. Telepon balik tuh penatua tuh. Diterima, kami sepakat semua. Saya kaget, gimana ngomong ke gereja itu? Ya kan? Udah oke. Lalu kepada istri saya gimana nih? Wah, saya harus kembali nih. Saya harus apa ya? Memenuhi janji saya. Pegang janji saya. Kalau ini diterima saya kembali, gitu kan? Akhirnya ternyata dari penatua nggak kehabisan akal. Dia juga telepon ke pendeta situ yang menjadi atasan saya. Sehingga saya waktu ketemu pendeta itu, pendetanya berkata, "Kamu dipanggil pulang loh. Gimana?" Ya saya juga bingung gitu. Akhirnya singkatnya akhirnya saya kembali. Saya ngomong inilah waktu itu di rapat penatua, inilah visi dan misi saya, panggilan pelayanan saya, itu yang membuat saya jadi hamba Tuhan, gitu kan? Mereka sepakat. 1 tahun kemudian dipersiapkan pembangunan ini di tempat ini kok dulu asalnya ini basement aja kan? Tahu ya, bukan basement ya, rooftop ya. Rooftop. Dibangun itu kan waktu itu habis sekitar 120 juta ya. Zaman itu ya. Iya, zaman itu besar ini. Sampai panggil seorang arsitek dari gereja lain untuk mendirikan ini. Lalu kemudian dibuatlah sebuah tim pengurus STUJ. Seperti itu ceritanya. Saya buat kurikulumnya, buat apa? Akhirnya tahun 2002 bulan Juli terbentuklah. Saya nggak pernah menyangka. Pertama di Bandung ya kayak Pak. Kalau panggilan Tuhan itu bukan berdasarkan emosi, tapi waktu akan membuktikan itu akan tergenapi. 1982,
jelas sekali panggilannya 2002, 20 tahun kemudian tidak pernah hilang panggilan itu, ya, terwujud nyata. Nah itu Luar yang menjadi biasa. membuat saya menjadi semakin yakin begitu. Memang panggilan Tuhan di situ begitu, ya Pak ya. seperti itu. Sampai hari Luar ini. biasa. Oke Pak Antoni, untuk menggambarkan nih Pak, satu kata untuk menggambarkan seluruh kehidupan dan pelayanan Pak Antoni, sekaligus pesan bagi kita nih, apa yang masih muda penerus, apa Pak? Fokus dan konsistensi ya. Fokus dan konsistensi. Boleh diceritakan Pak? Ya itu tadi Jadi saya mengatakan kalau saya mengambil dari 1 Korintus pasal 9, Rasul Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarangan meninju ya, menghambur-hamburkan waktu dan sebagainya, tetapi aku melakukannya sedemikian rupa supaya nanti dalam pelayanan aku tidak ditolak gitu kan. Jadi dalam pelayanan itu harus ada visi yang jelas, misi yang jelas dan konsistensi itu. Visi, misi dan konsistensi ya Pak ya. Oke. Oke Pak, terima kasih untuk sharingnya, sangat berkati. Saya meng-highlight kata-kata terakhir Pak Antoni untuk fokus dan konsistensi dalam pelayanan kita ya. Oke, demikian cepat untuk Kompas Iman edisi kali ini. Kita akan bertemu lagi untuk edisi Kompas Iman berikutnya. Dadah.